Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta kesehatan sehingga kita masih bisa untuk memperhatikan materi apa yang akan kami jelaskan nanti. Kemudian selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari zaman kejahilian menuju zaman yang penuh dengan hamparan ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Baik, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi yang berjudul unsur dan prinsip desain bordir. Adapun saya Aminah Mutmainah Komar selaku moderator dan juga akan membacakan materi bagian awal, dan beberapa teman saya pemateri lainnya yaitu Rahma Dewi Rahman, Disa Putri Amalia, Nur Hidayah Wahyuni, Melani Wulandari, dan Muhammad Zulkifli Jaya. Baik, saya akan membacakan unsur yang pertama yaitu unsur desain bordir. Bordir atau sulaman adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Selain benang, hiasan untuk sulaman atau bordir dapat digunakan bahan-bahan seperti potongan logam, mutiara, manik-manik, bulu burung, dan payet. Unsur desain merupakan unsur-unsur yang digunakan untuk mewujudkan sebuah desain, sehingga orang lain dapat membaca desain tersebut. Sebagai salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari desain fashion, unsur desain busana ini pada prinsipnya memiliki peranan yang sangat penting dalam merancang gambar sketsa baju. Menurut Sipalwet 1991, unsur desain adalah unsur-unsur yang digunakan untuk mewujudkan desain, sehingga orang lain dapat membaca desain itu. Selanjutnya, Jellins, MM, dan Memdi EIA 1978 mengatakan ada 4 unsur pokok yang harus diketahui dalam sebuah rancangan, yaitu garis, bentuk, warna, dan bahan. Pada bordir, unsur-unsur desain yang dimaksud adalah sebagai berikut. Nah, untuk pemaparan selanjutnya akan saya berikan kepada saudari Rahma Dewi Rahman. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Yang pertama yaitu garis. Garis merupakan unsur yang berfungsi untuk membatasi bentuk luar, membagi bentuk hiasan satu dengan yang lainnya, dan memberikan arah serta pergerakan hiasan yang dibuat. Melalui goresan-goresan unsur garis, seorang desainer dapat berkomunikasi dengan mengemukakan pola rancangannya pada orang lain. Yang kedua yaitu bentuk. Bentuk adalah pola ukur atau motif yang akan dibuat pada rancangan. Gambaran susunan motif yang akan diekspresikan desainer dapat bersumber dari inspirasi bermacam ragam hias. Menurut Eswendi 1985, berdasarkan bentuknya, ragam hias dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ragam hias geometris, bentuk-bentuk alam, dan bentuk-bentuk benda buatan manusia. Yang ketiga yaitu warna. Warna merupakan unsur desain yang paling menonjol dalam menampilkan produknya. Kelihatan unsur warna menjadikan benda dapat dilihat dan desainer dapat mengungkapkan suasana perasaan atau watak produk yang dirancangnya. Menurut Chodia 1982, kombinasi warna yang baik dalam satu bidang benda yang akan diwarnai tidak lebih dari 3 warna. Bahkan 2 warna yang digunakan sudah cukup. Selanjutnya, Sapahelut 1991 ada 5 cara mengkomunikasikan warna, yaitu yang pertama kombinasi nuans, harmonis, kontras, komplementer, dan kombinasi netral. Dan yang terakhir yaitu bahan dan permukaan. Bahan dan permukaan yaitu tekstur dari bahan dan bahan menghias. Sifat permukaan bahan misalnya lembut, mengkilap, berbulu, bercahaya, kusam, kaku, atau lemas, dan tembus terang. Sesuai penggunaan bahan dengan teknik bordir dan jenis produk yang akan dibuat, serta tren mode yang sedang berkembang. Misalnya, jika bahan kain mengkilap, maka bahan untuk menghias juga mengkilap. Demikian seterusnya. Sekarang jenis bahan beredar di pasar
seperti sutra, organdi, silk, satin, chiffon, full, brokat, dan rubia. Penggunaan bahan tersebut disesuaikan dengan jenis produk yang dibuat dengan mode sedang digemari. Misalnya produk baju kurung, kebaya, jilbab, selendang, dan mukena. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Meilani Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilani Wulandari. Saya akan membacakan prinsip desain bordir. Dalam merancang, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan agar menghasilkan desain yang baik. Prinsip itu diantaranya adalah kesederhanaan, keselarasan, irama, kesatupaduan, dan keseimbangan atau belance. Menurut Kodia 1982, di antara prinsip-prinsip tersebut yang banyak digunakan dalam pembuatan suatu desain atau rancangan adalah pengulangan, perubahan, keselarasan, perbandingan, irama, keseimbangan, dan pusat perhatian. Penerapan prinsip-prinsip itu harus secara tepat proporsinya dan tidak dapat digunakan terpisah-pisah karena masing-masingnya selalu berhubungan. Jadi, jika dalam desain hiasan bordir, sebaiknya ditentukan prinsip mana yang paling menonjol pada produk tersebut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nur Hidayah Wahyuni. Miswanto 1998 menyatakan prinsip-prinsip desain yang penting dalam desain sulaman adalah komposisi, harmoni, ritme, dan aksentuasi. Pendapat ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Itu yang pertama, komposisi, maksudnya desain yang dilahirkan dari kesatuan susunan unsur-unsur, garis, bentuk, motif, bidang, warna, dan tekstur. Menurut Bastomi 1982. Yang kedua, harmoni maksudnya desain yang dilahirkan adalah keserasian atau keselarasan, baik antara suatu unsur dengan unsur desain lainnya, antara bentuk, motif, dengan karakteristik bahan dan teknik. Yang ketiga, ritme artinya desain dikembangkan harus melahirkan efek irama tertentu. Hal ini dapat diciptakan melalui penampilan dan permainan bentuk motif, garis, bidang, warna, tekstur yang berimbang dan proporsional. Yang keempat, aksentuasi artinya desain dan keseimbangan memiliki fokus atau pusat perhatian, center point tertentu. Sekian materi dari kelompok 2 yang berjudul unsur dan prinsip desain bordir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.